Halo men, selamat datang kembali nih. Bagaimana sih kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya men. Di sini kita seperti biasa akan melanjutkan film drakor The Pentos, War in Life. Di episode kemarin kita baru sampai dengan diperlihatkannya kakaknya Minsul, kakak angkatnya yang sedang menyamar jadi seorang guru men. Beliau adalah pengusaha kaya yang akan menuntas habis sampai ke akar-akarnya di balik pembunuhan adik angkatnya yaitu Minsul. Tapi di sini beliau masih menyangka kalau yang membunuh adiknya itu yaitu ibu kandungnya Minsul sendiri. Bagaimana sih kelanjutannya? Penasaran kan? By the way, yang belum menonton episode sebelumnya tonton dulu men, karena biar nyambung ceritanya. Link biasa di deskripsi bawah. Oke men, langsung saja kita ke filmnya men. 예쁘네요. Di awal film terlihat Sim Suryon yang meminta Sojin untuk membantu mempersiapkan acara untuk perayaan anak mereka, yaitu si kembar Sukhun dan Sukyun yang kini terpilih menjadi duta sekolah. Namun Sojin yang masih kaget dengan apa yang ia lihat yaitu cincin yang ia pakai waktu membunuh Minsul. Ia pun menolak untuk membantu Sim Suryon menggelar acara tersebut dan langsung pergi. Sementara di tempat lain, Yeonhee dan Logan Lee terlihat sedang berjalan menuju tempat Jodante untuk membicarakan tentang kelanjutan bisnis di antara mereka. Walaupun pada awalnya Jodante terlihat kaget karena ia tidak menyangka Yeonhee dapat membawa Logan Lee, orang yang sangat penting baginya, mau datang dan berbicara dengannya. Sampai pada akhirnya, Dante dan Logan Lee kini sudah ada beberapa kesepakatan yang mereka setujui mengenai bisnis mereka. Setelah selesai itu, Jodante mengundang Logan Lee untuk datang ke pesta perayaan anaknya di Heracles. Logan Lee pun mengiyakannya dan ia akan datang di pesta tersebut. Namun ternyata Yeonhee setelah pertemuan tersebut diam-diam menaruh alat perekam suara yang ia sembunyikan di miniatur bangunan yang ada di kantor Jodante, dan setelah itu ia keluar menyusul Jodante. Dan lalu di atas keberhasilan tersebut, Yeonhee mengatakan kepada Jodante bahwa jika bukan karena dirinya, maka ini semua tidak akan terjadi. Dan sekarang Yeonhee menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Jadi kini Jodante tidak bisa sembarangan mengusik Yeonhee. Lalu setelah itu terlihat Sojin yang menemui Jodante di kantor. Dan Sojin membicarakan tentang cincin yang diberikan oleh istrinya Jodante yaitu Sim Suryon. Dan Sojin pun semakin yakin bahwa Sim Suryon mengetahui tentang kematian Minsul yang dibunuh oleh mereka berdua. Namun tanpa mereka sadari bahwa pembicaraan mereka sedang diawasi oleh Sim Suryon lewat alat perekam yang sebelumnya disimpan oleh Yeonhee. Sementara di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Logan Lee yang sedang berada di ruangannya. Terlihat sebuah mading yang dimana di situ terdapat foto-foto beberapa orang yang ia curigai sebagai pembunuh adik angkatnya yaitu Minsul. Dan bahkan Yeonhee juga ia curigai men, karena menurutnya semua yang ada di malam kematian adiknya patut dicurigai. Lanjut men, di sekolah terlihat Eunbyul dan teman-temannya. Mereka sedang membicarakan siapa dalang dari semua ini yang meneror mereka, dan mereka mencurigai Rona sebagai pelakunya. Akhirnya mereka pun diam-diam mengambil HP Rona, dan ketika mereka berdua membuka HP Rona, ternyata di situ ada foto anjing yang bernama Gula, di mana anjing tersebut adalah anjing milik mendiang Minsul. Sontak mereka pun semakin yakin bahwa Rona lah yang selama ini meneror mereka. Lalu di tempat lain, Hyunchul kaget mendengar Eunbyul yang mengatakan bahwa ayahnya telah menjalin hubungan terlarang dengan ibunya Rona yaitu Yeonhee. Sontak mendengar hal itu, Hyunchul sangat marah karena bagaimana bisa anaknya mengatakan hal seperti itu. Dan ia menyangka tuduhan tersebut itu semua hanya omong kosong belaka karena bukan seperti itu kejadiannya. Namun Eunbyul tetap tidak mempercayai ayahnya. Lalu Han Hyunchul pun langsung menemui Sojin dan memarahinya. Namun Sojin tetap tenang dan mengatakan bahwa kini mereka hanya perlu diam dan urus urusan masing-masing sebelum mereka bercerai. Namun Sojin tidak gentar ketika Han Hyunchul mengancam akan menyebarkan kelakuan Sojin yang selama ini menjalin hubungan terlarang dengan Dante. Gagah sekali men. Dan Sim Suryon pun terlihat sedang berbelanja pakaian. Namun guru yang si Logan Lee ini ternyata datang menemui Sim Suryon. Namun Sim Suryon terlihat kaget melihat Pak Gu
yang tiba-tiba ada di belakangnya. Dan di sana Paku mengancam Sim Suryon untuk mengatakan hal yang sebenarnya dan mengakui bahwa Minsul adalah anak kandungnya. Dan ia meminta itu semua dilakukan di acara pesta nanti. Lanjut kini Yeonhee yang terlihat sedang bersama Logan Lee. Dan di sana Logan Lee dan Yeonhee pun membicarakan tentang kelanjutan bisnis ini. Namun ada pembicaraan mengenai Yeonhee yang membeli rumah bekas Minsul. Dan Logan Lee pun sedikit menanyakan tentang Minsul. Dan Yeonhee mengatakan bahwa ia pernah bertemu dengan Minsul. Dan menurutnya ia adalah anak yang baik dan bekerja keras, bahkan cantik. Dan ia juga mengatakan bahwa jika saja ia mempunyai orang tua, mungkin ia kini masih ada. Lalu tibalah di acara pesta Yeonhee dan Rona pun juga diundang. Ia mendapatkan hadiah baju mewah dari Sim Suryon. Dan mereka pun cukup senang. Di pesta sudah terlihat banyak yang berkumpul. Semuanya datang di tengah kemeriahan pesta tersebut. Jadi sedikit ada keributan, yang dimana Sim Suryon sedang sengaja membeli shawl yang sama dengan Sujin. Dan Sujin pun merasa kaget karena menurutnya shawl tersebut spesial dibelikan oleh Jodante untuknya. Dan ia pun menyalahkan Jodante kenapa ia juga membelikan shawl kepada Sim Suryon. Ya jelas men, beliau kan sementara itu istrinya. Gimana sih? Ketika mereka debat, ternyata Logan Lee melihat hal tersebut dan mendengar semuanya. Tidak berhenti sampai di situ men. Sujin yang masih kesal, ia juga mengatakan ke semua orang yang ada di pesta bahwa selama ini Sukyun dan Sukhun si kembar ini bukanlah anak kandung dari Sim Suryon. Dan hal itu membuat semua orang kaget. Namun Sim Suryon mengatakan bahwa walaupun mereka bukanlah anak kandungnya, tapi ia sudah merawat mereka sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Ia juga menganggapnya sebagai anak kandungnya sendiri. Setelah itu kita berpindah ke tempat lain men. Bahkan keributan juga terjadi ketika Rona sedang dibully oleh teman-temannya. Dan dipaksa mengakui bahwa selama ini ia meneror mereka. Gimana mau mengakui kalau ia tidak melakukan men? Lanjut lagi ke pesta. Terlihat Dante dan Han Hyunchul terlibat perkelahian yang membuat keduanya babak belur. Untungnya mereka dipisahkan oleh pengacara. Dan pesta pun masih dilanjutkan. Namun ketika acara spesial dimulai, tiba-tiba di patung ada spanduk bertuliskan pembunuh Minsul ada di sini, yang membuat semua orang kaget. Pokoknya pesta ini kacau lah gitu men, chaos parah. Dan Sujin pun tiba-tiba merasa terdesak. Ia pun menuduh Sim Suryon lah yang melakukan semua ini. Dan bahkan ia memberikan sebuah bukti bahwa Sim Suryon melukis muka Minsul. Ia juga mengatakan bahwa jangan-jangan Minsul adalah anak kandung Sim Suryon. Akhirnya Sim Suryon pun mengatakan bahwa benar yang dilukis itu adalah Minsul. Itu semua dilakukan karena ia melihat waktu kejadian Minsul mati didorong oleh seseorang, bukan bunuh diri. Dan mendengar hal tersebut semua orang pun kaget, tidak terkecuali dengan Sujin karena ialah yang telah mendorongnya. Bahkan tidak puas sampai di situ, di hadapan semua orang Sim Suryon mengatakan bahwa alasan ia melakukan ini karena ia mengetahui perselingkuhan suaminya dengan Sujin. Bahkan ia memperlihatkan sebuah foto perselingkuhan suaminya dengan Sujin, yang dimana foto tersebut diambil oleh Minsul. Minsul mengetahui ini semua, dan Sim Suryon berpikir bahwa Sujin tidak ingin perselingkuhan ini terungkap. Ia menyekap Minsul dan membunuhnya. Lantas semua orang pun semakin kaget. Dan bahkan Logan Lee yang ia juga memantau ini semua lewat CCTV pun kaget men. Ia pun kaget mengetahui Sim Suryon mengetahui semuanya. Sementara di tempat lain, Rona disekap oleh Eunbyul. Terlihat Eunbyul mengatakan bahwa ia mengetahui perselingkuhan ayahnya dengan ibunya Rona. Dan karena itulah ayahnya Eunbyul pergi dari rumah. Dan bahkan Eunbyul mengacam Rona bahwa ia akan menyebar berita ini sehingga Rona nantinya akan malu. Rona pun seakan-akan tidak percaya dan kaget mendengar hal tersebut. Dan bahkan ia terlihat kecewa terhadap ibunya. Lanjut men, balik lagi ke pesta. Setelah pesta, Sim Suryon terlihat mengatakan kepada Dante bahwa ia ingin bercerai. Namun Dante menolaknya. Tapi Sim Suryon tetap kekeh dengan pendapatnya. Dan ia akan tetap bercerai dengan Dante. Sementara di sekolah, Rona dengan terpaksa mengaku bahwa ia selama ini yang telah meneror mereka. Dan ia juga meminta maaf. Konyol sekali gitu men. Terlihat terdesak sekali beliau nih. Jadi men, itu semua ia lakukan karena sebelumnya ia diancam oleh Eunbyul melalui sebuah surat perjanjian.
yaitu berisi yang pertama. Waduh men, ada poinnya nih. Ia harus mengakui sebagai orang yang meneror mereka. Yang kedua, bahwa ia tidak menceritakan kejadian waktu itu, ia akan diancam oleh Eunbyul. Lalu yang terakhir, ia akan menuruti apapun perintah Eunbyul. Jika tidak, berita tentang ibunya akan ia sebar. Padahal agak begitu gitu men ceritanya. Oke, lanjutin men. Setelah itu, kita diperlihatkan bahwa Jodante akan menemui Logan Lee di hotelnya. Namun di hotelnya Logan Lee, ternyata ada Sim Suryeon di sana yang sedang menyusup, dan kini Sim Suryeon mengetahui siapa sebenarnya Pak Gu ini men yang selama ini mengancamnya. Namun tiba-tiba Logan Lee datang dan mereka pun terlibat perkelahian, dan bahkan Sim Suryeon seperti akan membunuh Logan Lee. Karena menurutnya, mengapa dulu ia membiarkan Min-sul hidup sengsara bahkan sampai mati terbunuh, dan mengapa jika ia menyayanginya ia membiarkan Min-sul begitu saja. Namun Logan Lee tetap berusaha mengatakan Sim Suryeon yang sedang emosi tersebut. Bahkan, Logan Lee juga mengatakan bahwa tujuan mereka berdua sama. Mereka akan membalas kematian Min-sul. Namun Sim Suryeon masih belum mempercayainya men. Dan sampai akhirnya Logan Lee mengatakan jika ia ingin membunuhnya silahkan. Dan akhirnya, Sim menusuk Logan Lee. Namun untungnya, Logan Lee tidak kenapa-napa men. Dan hanya mengalami luka ringan saja. Barbar sekali gitu men. Dan setelah itu, Logan Lee menunjukkan sebuah rekaman Min-sul, dan yaitu Min-sul menginginkan ibu kandungnya tidak bahagia sama sepertinya. Namun setelah itu, Min-sul juga mengatakan bahwa yakini ia ingin ibunya bahagia. Bahkan ia sangat bahagia tidak sepertinya. Hal tersebut membuat Sim sangat sedih men mendengar perkataan dari anak kandungnya. Sementara di sekolah, tiba-tiba Rona menemui gurunya dan mengatakan bahwa ia akan keluar dari sekolah seni ini. Mendengar hal tersebut, tentu Sojin sangat senang. Namun tetapi itu semua perlu persetujuan dari ibunya Rona yaitu Yeonhee, yang kini masih belum mengetahui apa yang kini dilakukan oleh Rona. Kini terlihat Sim Suryeon dan Logan Lee mereka kini sepertinya akan bekerja sama men, menghancurkan Jodante dan semua bisnis-bisnisnya. Dan Sim Suryeon juga mengatakan bahwa Logan Lee adalah tangan kanannya. Sementara kini Yeonhee yang sudah mengetahui tentang Rona yang ingin keluar dari sekolahnya, dan Yeonhee pun sangat sedih. Dan ia mencoba meyakinkan Rona untuk tetap tenang dan tetap melanjutkan sekolah. Namun sudah nanggung gitu men, Rona malah langsung pergi. Setelah itu terlihat Sojin yang sedang bertemu dengan keluarganya. Ia memberitahu bahwa ayahnya akan segera pensiun dan akan menyerahkan sepenuhnya sekolah ini kepada dirinya. Sontak dirinya merasa sangat senang men, karena itu merupakan impiannya sejak lama. Setelah di tempat lain, Hyunchul bersama dengan Eunbyul. Mereka berdua sedang makan berdua. Namun tiba-tiba Sojin datang dan meminta Eunbyul untuk berhenti makan dan menurutinya. Karena makanan itu tidak cocok baginya untuk seorang penyanyi, katanya men. Dan Eunbyul pun langsung menurutinya dan lanjut berlatih di kamarnya. Han Hyunchul pun sangat kecewa dan sangat kesal gitu men. Karena menurutnya selama ini Sojin terlalu memaksakan keinginannya, menjadikan Eunbyul seorang penyanyi yang bagus tanpa mempedulikan kesehatan mentalnya. Lanjut, setelah itu juga Han Hyunchul membawa Eunbyul ke psikiater untuk memeriksa kesehatan mentalnya. Namun ketika ia menunggu, tiba-tiba kertas yang jatuh bertuliskan perjanjian antara Rona dan Eunbyul. Mengetahui hal tersebut, Han Hyunchul pun kini mengetahui bahwa inilah yang menyebabkan Rona ingin keluar dari sekolah. Dan lalu, ia menasihati anaknya Eunbyul, namun ia malah pergi meninggalkannya tanpa mempedulikannya. Setelah itu, Yeonhee meminta bantuan kepada Sim Suryeon mengenai Rona dan Sim Suryeon pun langsung membantunya dan mengajak mereka berbicara. Dan akhirnya Rona pun mengatakan semua hal ini tentang ia dan Eunbyul. Dan Rona juga mengatakan kenapa ibunya melakukan ini, padahal dulu ibunya menderita karena ayahnya selingkuh. Tapi kenapa kini ibunya melakukan hal tersebut? Sim Suryeon pun kembali mencoba menenangkan Rona, dan bahkan ia juga mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Yeonhee tidak berselingkuh dengan Han Hyunchul. Pada tempat lain, Han Hyunchul memberikan bukti bahwa Eunbyul telah mengancam Rona. Namun Sojin tidak mempedulikannya. Ya pastilah, karena bagaimanapun ia tidak mau anaknya tersaingi oleh Rona. Jadi ia membiarkannya begitu saja. Setelah itu Sim Suryeon menjelaskan apa yang terjadi kepada Yeonhee. Dan Sim Suryeon mengatakan itu semua pasti ada kaitannya dengan Sojin. Mendengar hal tersebut, Yeonhee sangat kesal dan ia berjanji akan membalas itu semua.
Dan kini tibalah hari terjadi Yeonhee yang akan membalas perbuatan Sojin di sebuah restoran. Ketika Yeonhee mengajak bertemu Sojin untuk memberikan berkas pengunduran diri Rona, dan Yeonhee dengan sengaja memancing Sojin untuk menceritakan tentang keluarganya yang kini sedang berantakan dan bahkan ia juga sudah bercerai dengan suaminya. Tiba-tiba Yeonhee membuka tirai yang ternyata ada ayahnya Sojin yang ternyata ia juga ada di tempat tersebut, men. Dan mendengar apa yang barusan Sojin katakan sehingga membuat Sojin sangat kaget. Namun ketika Sojin sangat kaget dan shock dan meminta maaf, namun tiba-tiba ayahnya Sojin tetap membela Sojin sehingga membuat Sojin sangat lega dan Yeonhee sangat kecewa. Namun kesenangan Sojin tidak berlangsung lama karena ternyata ayahnya membelanya hanya di hadapan Yeonhee. Karena setelah itu ia memanggil Sojin dan ia memutuskan untuk memberikan hak sekolah kepada adiknya Sojin. Dan bahkan ayahnya mengatakan bahwa ia bukan lagi keluarganya karena ia telah mencoreng nama baik keluarga. Mamam tuh anjir. Dan lalu setelah itu ayahnya pun pergi, tapi Sojin tetap mengikutinya. Sampai ketika di tangga, ayahnya pun terjatuh karena sepertinya mengalami serangan jantung. Dan ayahnya yang sebenarnya masih bisa diselamatkan jika Sojin langsung menolongnya. Tapi karena keserakahan Sojin, ia lebih memilih membawa berkas hak kepemilikan tanah sekolah dan membakar surat penunjukan kepemilikan tersebut. Jahat sekali gitu, men. Ia sangat serakah hingga sampai membunuh orang tuanya. Secara tidak langsung, ini kelihatan ia pasti membunuh. Namun setelah itu, asisten ayahnya mengetahui hal tersebut, men, sehingga membuat Sojin sangatlah panik. Namun siapa sangka asisten tersebut ternyata ia akan membantu Sojin supaya tidak terseret ke dalam kasus kematian ayahnya. Dan dengan kelicikannya, ia berpura-pura pingsan ketika ayahnya di rumah sakit di hadapan keluarganya. Dan untuk menutupi kasus ini, satu-satunya saksi mata yaitu penjaga sekolah yang sedang bertugas. Mereka telah memindah tugaskan dia dan menghilangkan data tentang penjaga sekolah tersebut. Itu semua terlihat ketika Sim Suryon dan Logan Lee mulai menyelidiki kasus kematian ayahnya Sujin. Karena mereka sangat mencurigai ini, semua ada kaitannya dengan Sujin. Jika itu terbukti, nantinya mereka akan lebih mudah mengancam Sujin. Namun Han Hyun-chul yang menaruh curiga terhadap Sujin ditambah lagi melihat bekas luka di tangan Sujin dan mendengar percakapan Sujin dengan seorang yang membicarakan tentang penjaga sekolah. Sujin yang kini berkuasa di sekolah, men. Terlihat gagah kan ya? Ia langsung meminta Han Hyun-chul untuk pergi dari rumahnya karena mereka tidak perlu lagi berpura-pura belum bercerai. Namun ternyata Eun-byul mendengar itu semua dan ia pun sangat sedih. Namun Sujin dengan teganya mengatakan kepada Eun-byul, kini tidak memerlukan lagi sosok ayah karena menurutnya sosok ayah hanyalah tidak berguna dan seorang ayah tidak lebih hanyalah seorang pajangan. Gila sekali gitu, men. Karena kini Sojin bisa melakukan apa saja, namun Eun-byul mengatakan jika ayahnya pergi, maka ia juga akan pergi. Namun Sojin tetap menyuruh Han Hyun-chul untuk pergi. Lanjut, setelah itu Han Hyun-chul bertemu lagi dengan Yeonhee. Di sini Yeonhee mengatakan bahwa sebelum ayahnya Sojin meninggal, ia bertemu dengan ayahnya Sojin. Dan ayahnya Sojin mengetahui tentang perceraian mereka, sehingga membuat Han Hyun-chul sangat yakin ada peran Sojin dalam kematian ayahnya. Dan besoknya, benar saja setelah Sojin menjadi direktur utama di SMA, kini ia membuat kebijakan kepada guru untuk memastikan anaknya Eun-byul menjadikan yang terbaik di sekolah ini, men. Ya begitulah nepotisme. Dan ia juga disuap oleh Dante yang memberikan uang yang begitu banyak. Lanjut, kita diperlihatkan dengan pertemuan antara Logan Lee. Mereka membicarakan bisnisnya, yaitu Logan Lee berencana untuk membangun kasino. Namun Dante meragukan hal tersebut dan membuat Logan Lee sangat marah. Namun ketika mengetahui bahwa perusahaan saingan dari Dante juga terlibat dalam bisnis tersebut, ia juga berubah pikiran dan akan ikut dengan bisnis tersebut. Itu terlihat dalam pertemuan di malam harinya. Namun setelah Logan Lee pergi, tiba-tiba sepertinya penyakit aneh Dante kambuh dan tiba-tiba mencekik Yeonhee. Untung saja asistennya Dante dengan sigap menyuntikkan seperti obat ke Dante dan membuat Dante pingsan. Kira-kira penyakit apa nih, men? Yang tahu bisalah komen gitu, ada penjelasannya. Hehe. Sementara Sim Suryon dan Logan Lee pergi ke ruangan rahasia Dante untuk menyelidiki properti yang dimiliki oleh Dante. Namun itu semua terkunci di dalam berangkas dan tidak bisa mengetahui sandinya. Dari tempat lain, Dante dan Yeonhee sedang pergi menuju villa.
Dan di sanalah Dante dibaringkan di ranjang. Dan asistennya mengatakan dengan jelas kepada Yeonhee bahwa ini tidak akan terjadi apa-apa dan Dante akan segera sadar. Tak lama Sojin pun datang ke villa dan ia mengira Yeonhee ada hubungannya dengan Dante dan ia langsung menamparnya. Di tempat lain, Sim Suryeon dan Logan Lee akhirnya dapat membuka berangkas dan mereka berlanjut akan melihat dokumen yang banyak dan uang jutaan dolar di sana, men. Waduh, kaya sekali gitu, men. Namun Sim Suryeon teralihkan dengan sebuah foto, yaitu foto Sokhun, Sokyun, dan Dante, dan seorang wanita yang mungkin saja adalah ibu kandungnya si kembar ini. Sim Suryeon pun terkejut karena ia mengetahui ibunya si kembar ini mati karena melahirkan mereka. Namun tiba-tiba Dante pulang dan Logan Lee pun langsung bersembunyi dan Sim Suryeon langsung menunjukkan sebuah jari lengkap dengan cincin. Yang ternyata itu adalah jari dari suaminya Sim Suryeon dulu yang sengaja Dante potong dan dijadikan sebuah souvenir. Dan mereka berdua pun terlihat sangat cekcok. Namun Dante bersikeras ia tidak akan menceraikan Sim Suryeon karena menurutnya lelaki yang ia potong tangannya itu merupakan balasan karena telah merebut Sim Suryeon darinya. Dan ia juga meminta Suryeon untuk memulainya lagi hubungan mereka dari awal, dari nol. Walau gak bisa, men, gak bisa kayak gitu. Lanjut, men. Kini terlihat Yeonhee yang sedang pusing karena memikirkan anaknya yaitu Rona. Ia memutuskan pergi ke lantai atas untuk menenangkan diri. Namun ia terlihat tentang kematian Minsul. Dan lalu Sim Suryeon pun datang. Yeonhee yang masih bingung dan berpikiran bahwa ia yang membunuh Minsul sangat kaget ketika Sim Suryeon mengatakan bahwa ia mengetahui siapa yang membunuh Minsul. Sim Suryeon pun mengatakan selama ini memanfaatkannya untuk membalas dendam terhadap kematian Minsul. Dan Yeonhee semakin terkejut ketika Sim Suryeon mengatakan bahwa Minsul adalah anak kandungnya. Di episode kali ini sampai di sini dulu, men. Dan kayaknya next episode langsung bakalan tamat, men. Sebentar, ada kesimpulan sedikit nih. Jadi, men, Sim Suryeon dan Logan Lee berusaha untuk mencari keadilan bagi Minsul. Di sisi lain, Minsul merupakan anak dari Sim Suryeon dan Logan Lee merupakan kakak angkat dari Minsul. Dan mereka mengumpulkan semua bukti dan akan mengungkapkan kebenaran di balik kematian serta kejahatan yang dilakukan oleh Jo Dante dan Sojin. Jadi film ini banyak sekali pengkhianatan, men. Lihat saja, endingnya pasti akan sedikit kaget. Penasaran seperti apa kelanjutannya? Stay tune saja di channel ini, men. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time and bye-bye.